Bonus demografi merupakan peluang bagi Indonesia untuk bisa melompat menjadi negara maju di tahun 2045. Generasi muda produktif diharapkan bisa menjadi motor untuk bisa menuju ke sana. Sayangnya hari ini kita melihat generasi muda masih terkungkung dalam ketidakpastian ekonomi. Kesejahteraan masih jauh, rasa aman dalam bekerja belum ada. Generasi muda kita ketakutan kehilangan pekerjaan dan menciptakan fenomena job hugging dan job begging. Dalam buku Paradoks Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggambarkan betapa ironisnya negara yang kaya akan sumber daya alam belum bisa memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sejauh apa kita menuju ke sana? Dan langkah apa yang harus menjadi fokus? Kita akan bahas dalam Merah Putih kali ini. Bersama saya, Maria Anneke. Bukan pekerjaan yang mudah, tapi apakah mustahil? Kita akan bahas dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama saya kali ini. Yang pertama ada Bapak Budi Wijaya Sucipto, dosen Universitas Indonesia. Prof. Budi, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Anneke kesempatannya ada di sini. Baik, dan berikutnya juga ada Bapak Kus Hartanto, selaku mantan Direktur SDM Jasa Marga dan Pertamina. Pak Kus, apa kabar? Baik, terima kasih. Halo Anneke. Baik, dan berikutnya ada Pak Trubus Rahardiansyah, pakar kebijakan publik. Prof. Trubus, apa kabar? Iya, Pak, sehat selalu, Mbak. Mantul bawahnya. Baik, kalau mantul semua dan semuanya sudah ready, kita akan segera mulai diskusinya. Tapi sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Indonesia memiliki bonus demografi, serta jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat. Namun, di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi muncul paradoks tanah air di dunia kerja. Di satu sisi, pekerja yang sudah memiliki pekerjaan memilih bertahan. Tak berani pindah, tak berani ambil resiko. Fenomena ini dikenal sebagai job hugging. Memeluk pekerjaan apapun kondisinya demi rasa aman di tengah ketidakpastian. Namun, di sisi lain, jutaan pencari kerja, terutama fresh graduate, justru berada di posisi sebaliknya. Mereka rela melamar pekerjaan apapun, digaji rendah, bahkan tanpa kepastian status. Fenomena ini disebut job begging, ketika pekerja menjadi sesuatu yang harus dipinta, bukan ditawarkan secara layak. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah ini sekadar masalah mentalitas pekerja, atau justru masalah struktural yang dibiarkan berlarut? Tim jurnalis NTV melaporkan. Baik, langsung saja kita mulai diskusi yang sangat menarik malam ini. Pertanyaan pertama mungkin akan saya lontarkan ke Prof. Budi. Iya, Prof. Budi, kalau kita melihat fenomena job hugging dan job begging ini, sebagai akademisi, Anda melihat seperti apa dampaknya, terutama untuk pertumbuhan ekonomi kita? Ya, terima kasih Mbak Anneke. Jadi kalau kita lihat awal-awal dulu ya, kita menghitung selama ini atau sebelum COVID lah ya, itu pertumbuhan ekonomi per 1% itu bisa menciptakan kira-kira 500.000 lapangan kerja baru. Nah, sedangkan rata-rata pencari kerja kita itu setiap tahun sekitar 2,5 juta sampai 3 juta orang. Artinya kalau 5% itu bisa lah masih nutupin ya. Tapi dengan adanya digitalisasi, otomatisasi, dan berbagai kemajuan teknologi lainnya, jumlah itu berkurang. Yang tadinya 500.000 per 1%, sekarang hanya kira-kira 100 sampai 200.000 per 1%. Artinya ada gap. Nah, gap inilah yang mengkhawatirkan baik yang mencari kerja maupun yang sedang bekerja. Makanya yang sedang bekerja dia tahu, wah kalau saya keluar, apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan? Bukan pekerjaan sama loh, pekerjaan. Mereka takut, akhirnya mereka peluk erat itu pekerjaan itu. Mau apapun kondisinya, mau disuruh kerja 14 jam, ya ibaratnya mau panas-panas dia lakoni selama dia bekerja. Karena ada istilah bekerja tetap dan tetap bekerja. Nah, bekerja tetap adalah ya kita dapat gaji bulanan ya. Kalau tetap bekerja artinya apa? Ya pokoknya kerja dia. Mau berapapun, apapun kondisinya dia akan pertahankan. Karena dia tahu dia punya keluarga untuk dihidupi.
di luar sana nggak tahu apa kalau dia keluarkan dapat lebih baik. Kalau dapat masih mending ya, belum tentu lebih baik ya, mungkin bisa lebih buruk. Ya udahlah dia pegang aja gitu. Nah itulah yang menjadi persoalan dalam job hugging, karena memang cari kerja tadi di awal juga dia saksikan ya, berapa mungkin belas ribu ya yang antri untuk mendapatkan atau melamar pekerjaan, belum dapat loh ya, melamar pekerjaan. Nah itulah mereka yang belum dapat pekerjaan namanya job begging, dia minta pekerjaan, ya apapun lah, pokoknya saya dapat kerja, gitu ya. Tadi sebelum ke sini saya pakai taksi, saya tanya, Mas kerja di mana sebelumnya? Saya kerja di pabrik, gitu. Berapa gaji UMR? 5,4 juta. Kena PHK. Kemudian dia sekarang jadi driver taksi. Saya tanya berapa Mas dapatnya? 3,5 juta per bulan. Jauh jaraknya. Tapi ya gimana? Dia punya anak, punya istri. Ya mau nggak mau dia ambil itu. Yang ada itu sepanjang dia bisa hidup gitu. Itu yang menurut saya seperti itu, Mbak Aneka. Baik, artinya kondisi pasar tenaga kerja saat ini, kalau dibandingkan rasionya, ini masih lebih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan dibandingkan dengan adanya pekerjaan itu sendiri, begitu ya Prof? Betul, karena memang yang ada pun nggak mau keluar, gitu kan. Meskipun susah kayak apa, dijalin aja. Nah yang baru pun, ya tadi saya sampaikan kan, hanya 100.000 pada 200.000 per 1%. Kalau kita tumbuh 5% hanya 1 juta. Kalau 200.000 ya. Sementara yang cari kerja 2,5 juta. Katakan ada 2,5 juta. Ada gap, dan ini gap ini terus dibawa setiap tahun. Kan nggak mungkin yang nggak dapat ya akan cari lagi tahun depan. Kan mereka makin banyak kan. Seperti itu. Akhirnya fenomena job begging ini menjadi hal yang ironis ya. Ya udahlah saya kerja apa aja deh, 1 juta ya udahlah. Kan gitu kan. Apa namanya di dapur MBG misalnya itu dibayar 2 juta. Tapi lebih baik karena selama ini pendapatannya kurang dari 1 juta. Coba. Ya daripada nggak kerja gitu. Kira-kira begitu. Baik, itu dari kacamata supply dan demand begitu Betul. ya. Tapi bagaimana dari kemampuan pekerja kita sendiri? Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya ingin lihat satu grafis. Ini adalah Global Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh institusi IMD. Mungkin ini akan mengawali pertanyaan saya ke Pak Kus yang juga berperan di dunia SDM begitu ya. Dimana kalau kita lihat Indonesia sendiri ini ada di peringkat 40, ini di tahun 2025 ya Pak Kus, dibandingkan dengan negara-negara maju, dan tentunya tidak hanya negara maju tapi ada juga negara-negara tetangga kita, bahkan Malaysia, Thailand ini peringkatnya ada jauh di atas kita begitu ya, dimana Singapura, kalau Singapura mungkin tidak perlu dibandingkan ya, ada di nomor 2. Dan kita lihat grafis berikutnya ini juga ada peringkat kualitas SDM, jadi khusus terkait dengan SDM di regional atau Asia Tenggara, di mana Indonesia juga peringkatnya hanya di 45,87 begitu ya, total skornya begitu ya Pak Kus, dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Filipina yang memang di bawah kita, tapi Singapura, Malaysia dan Thailand ini cukup jauh skornya ada di atas kita begitu ya. Menjadi pertanyaan saya Pak Kus, apakah memang fenomena job hugging dan job begging ini juga sebenarnya terjadi karena kualitas SDM kita juga dibandingkan dengan negara-negara tetangga ternyata tidak terlalu kompetitif? Iya. Jadi terima kasih Aneka. Jadi mungkin melanjutkan tadi yang Prof Budi sudah singgung dan introduction di dalam event ini, sesi ini. Memang tidak bisa dilepaskan kondisi ini dengan situasi ekonomi makro ya yang berkelanjutan. Saya kira kita pernah dulu ada situasi bagaimana perubahan teknologi sangat cepat, kehadiran milenial dan Gen Z, kemudian juga kehadiran pandemik dan seterusnya itu mengakselerasi lah situasi yang seperti ini. Jadi tidak salah kalaupun misalnya kita menyebut bahwa dugaan terjadinya kemunduran global competitiveness kita dan quality SDM kita itu turun. Nah kalau tadi disinggung salah satunya karena keberadaan atau fenomena tentang job hugging dan job begging, rasanya secara langsung tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penciptaan people quality, lari lagi pada urusan capabilities. Karena ini apa ya, jadi merupakan satu fenomena yang menghalang-halangi kesehatan organisasi, kemudian kemajuan people di dalam raising the capabilities, karena yang tadi Pak Budi sampaikan, job hugging ini membuntu gitu ya, kesempatan, kalau kita lihat tren Indonesia ini terhadap termination juga luar biasa, 22 sampai 25 ini 3 tahun itu 300%, 25.000 sampai 80.000 yang terminate.
Nah, dalam situasi itu yang biasanya ada rejuvenation diganti dengan tim yang muda, ternyata mohon maaf yang sebelumnya masih di situ. Ini namanya kan cling to the seat gitu. Dia nggak mau gitu karena memang dia mau hacking dengan job itu. Saya kira ada risiko, ada uncertainty yang siapapun orang pasti mikir 2 kali deh kalau meninggalkan opportunity itu. Sehingga kalaupun akhirnya mereka menolak kesempatan dipromosikan, kesempatan mendapatkan proyek baru, kesempatan ya apapun lah ya dalam kaitan memberikan kesempatan dalam karir leader. Nanti kita akan ngomong lagi ya bedanya leader sama letis ini. Ini beda lagi gitu. Nah, ini juga akan memberikan dampak terhadap suksesi organisasi yang ujungnya organisasi yang menjadi semakin sehat, lebih capable. Saya kira tidak bisa dihindari ya 2 guru besar ini bahwa kunci dari itu semua adalah people quality. Dan itu salah satunya juga terefleksikan bagaimana organisasi itu sehat melalui pola-pola suksesi. Suksesi tidak pernah bisa jalan kalau ada job hacking tadi kan. While at the same time job hackingnya juga ya sudah ini kan chase seat juga. Jadi ya akhirnya ambition to get the seat ya mungkin tidak dengan norma-norma capabilities. Nanti kita akan bisa diskusi ini bedanya bagaimana kita mempertahankan kursi sama capabilities. Isunya kalau bagaimana kita itu menggeser dari kursi kepada capabilities. Nah, nanti kita bisa diskusikan tuh bagaimana kursi itu diperebutkan atau capabilities dibangun. Kalau kursi direbut, ya segala cara akan digunakan agar kursi itu bisa di-hacking kan gitu ya. Juga sama juga dengan backing. Tapi kalau kita menggeser shifting dari chair ini, dari kursi ini kepada capabilities, isunya adalah itu bisa dibentuk. Menjadi relevan, ada pelatihan, ada sertifikasi dan seterusnya sehingga itu menjadi prasyarat. Karena ukuran-ukuran capabilities itu menjadikan talent itu bisa identified, bisa dikembangkan, kata Pak Budi ada talent mobility, retention, development dan seterusnya itu menjadi satu perangkat dalam infrastruktur pengembangan talent dan menemukan the best talent dalam organization. Tapi kalau itu tidak terjadi karena job hacking tadi ya, you tahu lah ceritanya akan berbeda gitu. Gitu Baik, perkembangan seseorang dalam dunia kerja tentunya ini kan